hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Yes, amin Tuhan. Aku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Haleluya. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa, kami datang dengan hati yang terbuka. Bejana-bejana yang kosong yang siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah apa yang kami akan dengarkan. Berikanlah kepada kami pencerahan dan kemudahan untuk mengerti, supaya kebenaran firman-Mu menjadi rema yang berakar, mendarah daging, dan memberi kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah malam hari ini, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat Natal bagi kita sekalian, jemaat yang Tuhan kasihi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hari ini pesan Natal kita bertemakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini diangkat sebagai tema yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bersepakat bersama dengan KWI dari Katolik. Jadi umat Kristiani bersepakat antara Kristen dan Katolik mengangkat satu tema Natal di tahun ini dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan Gereja Bethel Indonesia mengadopsi tema ini sebagai tema Natal Gereja Bethel Indonesia. Dan khususnya GBI Gunung Sahari juga mengambil tema ini menjadi tema Natal kita di tahun ini. Nah, mari kita akan coba lihat apa yang dikatakan oleh Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Tadi adik-adik
sekolah minggu, Abi telah membantu visualisasi cerita tentang Natal itu, di mana ada para gembala dan juga orang-orang Majus yang dipanggil Tuhan, mereka semua datang ke Bethlehem. Nah, firman Allah berkata demikian, saya akan baca dan jemaat bisa menyimaknya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, next slide, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem." Sekali lagi, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika para gembala mendengar berita dari malaikat tentang kelahiran Yesus, mereka tidak menunda-nunda. Mereka berkata satu dengan yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem." Sebuah respon yang penuh semangat, ketaatan, dan iman. Nah, Natal mengajak kita, saudara dan saya, untuk mengambil langkah yang sama seperti para gembala tadi, yaitu bagaimana kita perlu untuk pergi melihat dan mengalami kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, panggilan untuk pergi ke Bethlehem memiliki makna sebagai berikut. Ada 5 makna yang saya ingin bagi pada malam hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa pahami kenapa kita diajak untuk pergi ke Bethlehem. Nah, yang pertama adalah kecil berdampak besar. Bethlehem adalah kota kecil yang berada pada 31 derajat 43 detik, 43 menit 11 detik lintang utara, dan 35 derajat 11 menit 44 detik bujur timur, serta pada ketinggian 775 meter di atas permukaan laut. Artinya cukup tinggi. Dan lokasi geografis daripada Bethlehem ini menunjukkan bahwa Bethlehem ketika Yesus lahir berada pada cuaca temperatur
berkisar sekitar 6 derajat sampai dengan 14 derajat di bulan Desember pada waktu itu. Tetapi di saat di mana firman Tuhan katakan dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, Matius 2 ayat yang ke-6, firman Allah di sana berkata, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, sekalipun Bethlehem adalah kota kecil, tetapi disinilah, di Bethlehem inilah Allah telah merancangkan sebuah rencana yang besar, sehingga berkenan disinilah, di Bethlehem inilah telah lahir seorang pemimpin besar, juru selamat dunia yang berdampak begitu besar sekali, menjadi pembuat sejarah yang membawa berkat keselamatan bagi umat manusia. Nah, kita pun, saya dan saudara, dipanggil ke Bethlehem saat ini untuk juga menjadi pribadi yang sekalipun mungkin kita kecil, kita ini seperti ini apa adanya, tetapi diajak supaya kita pun bisa menjadi pribadi yang berdampak besar. Berdampak besar bagi keluarga kita, berdampak besar bagi gereja kita, berdampak besar bagi masyarakat lingkungan sekitar kehidupan kita, di komunitas kita. Karena Allah mengajak kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem sebuah kota yang kecil, namun di kota kecil itu Tuhan berkenan melahirkan pemimpin yang besar, yang memberikan sebuah dampak yang besar, yang dalam sejarah dunia hingga hari ini dan malam ini seluruh dunia memperingati akan kelahiran sang pemimpin besar, sang juru selamat itu. Saya dan saudara diajak untuk pergi ke Bethlehem, untuk agar kita bisa merenung bagaimana kehidupan kita dirancang Tuhan, agar kita juga bisa memiliki dampak yang besar, mempunyai mentalitas pembuat sejarah, sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi berkat yang besar. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdampak begitu besar? Mari kita mulai lakukan dengan hal-hal yang kecil, yang bisa, bukan yang nggak bisa, yang bisa kita lakukan. Nah, ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Yang pertama adalah kita mau belajar dari anak kecil. Anak kecil yang menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Coba, dengan 5 ketul roti yang dibekali oleh orang tuanya dan 2 ekor ikan yang dia miliki, dia serahkan di situasi yang membutuhkan, sehingga dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan di tangan Yesus, Allah mengerjakannya, dia bersyukur, dia berdoa, dia memberkati, dan dia pakai murid-muridnya untuk melipat gandakan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Semula murid-muridnya khawatir, mereka mau coba lari dari tanggung jawab yang seharusnya mereka harus bertanggung jawab. Yesus berkata, jangan biarkan mereka pulang dan mati kelaparan di tengah jalan. Kamu harus beri mereka makan. Tapi masalahnya mereka berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Hari sudah mulai gelap, uang pun terbatas untuk belanja, bahkan mungkin toko sudah banyak yang tutup. Bagaimana bisa kasih makan sejumlah besar orang yang ribuan ini? Tetapi di saat itu tampillah seorang anak yang memberanikan diri di situasi yang seperti itu. Ini aku cuma punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang semula ibuku siapkan untuk aku makan jadi bekal di perjalanan. Ambillah, karena inilah yang ada pada aku. Maka dari situ sejarah mencatat anak ini dicatat dalam sejarah kisah sebagai pembuat sejarah yang jadi berkat, dipakai Tuhan
untuk kasih makan lebih dari 5.000 orang. Kecil, berdampak besar. Bethlehem kecil, tapi berdampak besar. Karena ada orang-orang yang mau lahir dengan mentalitas pembuat sejarah. Itulah makna Natal. Kemudian kita bisa lihat kawanan atau kelompok daripada gembala-gembala domba. Ini kelompok masyarakat yang rendah. Tapi respon ketaatan para gembala setelah mendengar berita tentang yang disampaikan oleh malaikat akan kelahiran Sang Juru Selamat, maka dengan segera ia bertindak, tidak menunda-nunda, tidak ragu. Dia mengajak semua yang ada, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, menemui Sang Juru Selamat. Dan kisah ini dicatat sebagai bukti sejarah. Dengan kelahiran peristiwa Natal, ada para gembala yang juga sujud datang menyembah. Jadi teladan yang baik. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Natal bukan sekedar merayakan dengan performance tampilan-tampilan, tetapi Natal mengajak saya dan saudara agar kita yang kecil, yang gak ada apa-apa ini, tapi bisa dipakai Tuhan untuk berdampak besar. Amin. Yang kedua bahwa kita diajak untuk pergi, mari pergi ke Bethlehem. Merupakan sebuah panggilan untuk mencari dan mengalami Yesus secara pribadi. Dan mengapa kita perlu pergi ke Bethlehem? Para gembala menerima kabar sukacita bahwa pada hari itu telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem di kota Daud. Maka mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem dan menjumpai Maria, menjumpai Yusuf, dan menjumpai bayi itu yang ada terbaring di palungan sebagaimana yang mereka dengar dari berita yang disampaikan oleh malaikat. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mencari dan menjumpai, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara berkenan hadir pada kesempatan ibadah perayaan Natal umum malam hari ini. Jangan sia-siakan kita tidak hanya hadir untuk cuma sekedar seremoni, untuk sekedar menyaksikan rangkaian ibadah kita. Tetapi kita hadir malam hari ini diajak. Seperti daripada para gembala yang datang pergi ke Bethlehem. Dia datang menemui, menjumpai, mengalami, merasakan sendiri sehingga sejarah mencocokkan benarlah apa yang dikatakan berita dari malaikat dengan kenyataan yang terjadi. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja. Banyak orang Kristen dengar firman Tuhan. Banyak orang Kristen beribadah bahkan melayani Tuhan. Tetapi apakah mereka benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi? Apakah orang-orang yang merayakan Natal saat ini di segala penjuru dunia, mereka datang dalam perayaan itu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Dan jika iya, mereka akan mengalami sebuah pembaruan kehidupan yang nyata. Ini bukan soal seremoni, ini bukan soal sebuah perayaan duniawi. Tetapi ini sebuah kesempatan. Kita dipanggil pergi ke Bethlehem untuk berjumpa pribadi. Sebagai orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk menemui Sang Juru Selamat dunia. Seringkali kita sibuk dengan acara yang akan ditampilkan. Bahkan kita lebih memperhatikan durasi waktu ibadah. Kira-kira berapa lama dan kemudian kita nggak fokus untuk benar-benar menikmati hadirat dalam perayaan ini. Kita membatasi diri dengan waktu.
Dan karena waktu itu lebih penting bagi kita, maka kita kehilangan makna untuk benar-benar mengalami pribadi Yesus dalam hidup kita. Sang tokoh Natal, yaitu Yesus, dia ada dan dia menanti. Dia tidak hadir cuma di palungan, tapi dia hadir di hati kita masing-masing. Dia tidak hanya ingin hadir di Bethlehem, tapi dia ingin hadir di segala aspek kehidupan kita. Sehingga Natal membawa perubahan hidup, bahwa kita menyertakan Tuhan untuk hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Yang ketiga, kita diajak pergi ke Bethlehem untuk mengalami sukacita, untuk mengalami pemeliharaan Allah. Nah, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel telah lama menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada banyak nubuatan-nubuatan tentang akan lahirnya seorang Mesias. Bahkan sampai hari ini kita mengasihani saudara kekasih kita, bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang masih sekelompok orang besar masih menanti-nantikan kehadiran Mesias itu karena mereka masih tidak mempercayai bahwa Sang Mesias itu telah hadir, telah lahir pada peristiwa Natal di kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Nah, sejak Maliaki melayani, terakhir kemudian terjadi kekosongan selama 400 tahun. Itu sebabnya Alkitab kita ada jeda satu kertas kosong yang tidak ada kisah apapun juga. Dan itu bukan salah cetak. Itu bukan sisipan tanpa makna. Tapi di situ menggambarkan ada satu waktu masa yang begitu cukup panjang. Orang-orang yang tidak lagi mencari Tuhan. Orang maju saja. Bukan orang percaya sebelumnya. Dia bukan orang yang dekat. Dia jauh. Ada tafsiran. Kira-kira Persia itu sekarang di Iran. Ada tafsiran bahwa dia berasal dari Babilonia. Babilonia itu sekarang lokasinya di Irak. Ada lagi yang tafsiran di beberapa negara bahkan India sampai Arab Saudi. Dan kalau dihitung jaraknya sangat jauh. Apalagi kalau mereka transportasinya tidak ada pesawat terbang. Tapi mereka datang dengan kendaraan apa adanya pada waktu itu, unta. Dan untuk jarak tempuh mereka bisa sampai ke Yerusalem, kemudian sampai harus pergi lagi ke Bethlehem, tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Itu butuh waktu tempuh yang lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Tapi mereka mencari dengan sebuah kerinduan. Mereka mencari dan mereka datang. Akhirnya kata firman, siapa yang mencari aku, akan kubuat menemukan aku. Banyak orang seringkali sekalipun dekat, tapi nggak cari Tuhan. Yang ini kita baru seberapa saya, walaupun jarak kilometer, mungkin kurang lebih 20 kilometeran. Untuk ke sini, kalau hari Minggu nggak macet lewat tol, ya mungkin 30 menit. Bahkan kalau sampai ngebutnya kilat banget 25 menit. Tapi di kondisi waktu yang biasa memakan waktu 1 jaman lebih. Karena macet. Kadang itu pun buat kita perlu banyak waktu harga yang dibayar.
Tapi orang-orang seperti itu, para gembala, orang-orang Majus, dia mencari Yesus. Walau jauh. Dan orang yang cari Yesus dengan hati yang sungguh, dia tidak dengan tangan hampa. Orang-orang Majus, walau dari jauh, dia nggak bilang gue udah capek. Kalau gue bawa bekal segala macam berat bawanya. Nggak bilang gitu. Dia siapkan sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, apakah kita datang dengan tangan hampa? Atau kita datang dengan sebuah persembahan yang kita siapkan untuk Tuhan? Allah menyediakan sebuah sukacita. Ketika bagian yang sebelumnya saya sampaikan, saudara datang untuk benar-benar mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, kita akan mengalami sukacita. Dan ketika kita mengalami sukacita, mengalami Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu pemeliharaan dari Allah. Mari kita coba lihat. Sejak Maliaki melayani 400 tahun kemudian baru muncul Yohanes Pembaptis yang memberitakan kerajaan Allah. Kemudian disampaikan bahwa orang ini dipakai Tuhan untuk mendahului kedatangan Yesus Tuhan. Ada nubuatan-nubuatan dan nubuatan itu digenapi. Jadi sukacita itu terjadi karena penggenapan janji Allah tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa yang akan dialami oleh mereka yang mencari Dia. Dunia memberi sukacita semu dan hanya bersifat sementara. Tidak ada sukacita ketika kita pergi ke tempat-tempat pesta. Seusai pesta kita kembali dengan masalah. Tidak ada sukacita sejati ketika kita wisata pergi kemanapun juga. Tetapi setelah pulang kita bingung, uang kita habis banyak. Sukacita sejati hanya ada dan berasal ketika kita jumpa pribadi dengan Tuhan. Air kehidupan mengalir, 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 mengalir. Allah yang berjanji, Dia yang menepati. Bethlehem adalah tempat di mana harapan dilahirkan. Mika 5 ayat 1 menubuatkan akan bangkitnya sang juru selamat. Sebagaimana ditulis oleh Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Bethlehem adalah tempat sukacita di tengah kedukaan juga sekaligus. Bethlehem itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani aslinya. Bethlehem. Beth itu berarti rumah. Lehem artinya roti. Bethlehem artinya rumah roti. Nah, di kota Bethlehem ini, Rahel istri Yakub meninggal saat melahirkan anak bungsunya Benyamin. Pada Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 20 di sana diceritakan. Rahel meninggal ketika di perjalanan menuju Efrata. Yang mana hari itu, pada waktu itu Efrata disebut, yang sekarang adalah Bethlehem. Nah, kematian Rahel di Bethlehem mengingatkan saya dan saudara bahwa dunia ini penuh dengan kesedihan. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Kita dipanggil ke Bethlehem. Kan di Bethlehem, sekalipun dunia penuh pergumulan, dunia penuh kedukaan, dunia penuh masalah, di sana disediakan sebuah solusi. Ada sukacita besar. Sukacita di Bethlehem di tempat yang sama. Allah memilih tempat itu untuk menghadirkan sukacita yang terbesar melalui kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab menulis, jangan takut. Ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Bukan guru selamat. Guru selamat cuma bisa ngajar, teori. Tapi juru selamat adalah pelaku yang menyelamatkan. Yang dihadirkan buat kita adalah pelaku yang menyelamatkan kita. Bukan guru selamat yang mengajar teori bagaimana supaya kita bisa selamat atas masalah-masalah yang kita hadapi.
Kita diajak ke Bethlehem. Di tengah-tengah kesedihan, Allah ingin memberikan pengharapan dan sukacita sejati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tahun 2025 kita tahu pemerintah mengumumkan akan rencana adanya kenaikan PPN menjadi 12%. Kelihatannya kecil, naik 1%. Tapi kenaikan 1% ini akan berdampak multiple terhadap harga-harga barang. Dan ketika harga barang semakin naik, daya beli masyarakat semakin menurun. Ketika daya beli masyarakat semakin menurun, yang berbisnis bingung, banyak dagangan gak laku, banyak kebangkrutan, banyak tutup dan lain sebagainya. Pengangguran, PHK besar-besaran. Berita yang kita dengar belum lama, ada PHK besar-besaran yang terjadi. Termasuk bahkan ANTV. Divisi produksi harus di PHK. Karena kehadiran HP membuat TV nggak laku. Dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan, termasuk potensi kesulitan ekonomi di tahun 2025, kita diajak ke Bethlehem. Bethlehem rohani, rumah roti, untuk mendekat kepada Yesus, sumber pengharapan dan pemeliharaan, agar kita tetap bisa mengalami kasih Tuhan dan pemeliharaannya. Yesus sebagai roti hidup, sesuai dengan firman Tuhan, akan menjamin bahwa dalam Dia kita akan dipelihara, kita akan dicukupi, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekurangan, tantangan, kesukaran. Di Bethlehem, rumah roti, di sana ada persediaan berkat Tuhan dan pemeliharaannya buat orang yang tetap setia mencari Dia. Amin. Keempat, pergi ke Bethlehem mengajak kita menjadi pembawa kabar sukacita. Kita tidak hanya menjadi orang yang menerima sukacita itu, tetapi juga menjadi pemberita sukacita. Respon para gembala setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala memberitakan apa yang telah mereka lihat dan dengar kepada orang lain. Mereka menjadi pembawa kabar sukacita, menyebarkan berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Maka adalah panggilan buat saya dan saudara setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kita dipanggil juga untuk membagikan sukacita tersebut kepada orang lain. Mari kita diajak adanya kepedulian kepada teman-teman kita. Berapa usia gereja ini, berapa kita sudah lama berjemaat di tempat ini. Teman-teman kita yang sebelumnya hadir, sekarang gak hadir. Dan kita membiarkan itu biasa saja terjadi. Tahun depan 2025 mari kita menjadi orang yang lebih peduli. Mari kita perhatikan satu dengan yang lain. Mari kita menjadi pribadi yang berdampak, yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan dan mengalami juga sukacita itu. Mari kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari yang membawa damai dan pengharapan bagi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadilah pendamai, jadilah orang yang membawa sukacita, jadilah orang yang bisa membawa solusi buat orang-orang yang mengalami banyak pergumulan kehidupannya. Dan yang terakhir, pergi ke Bethlehem berarti pergi untuk memuliakan Allah. Pergi ke Bethlehem juga mengajar tentang kemuliaan yang dikembalikan seutuhnya kepada Allah. Hanya Dia yang layak menerima semuanya itu. Sejumlah besar bala tentara sorga dan malaikat-malaikat menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau malaikat-malaikat saja yang adalah roh yang dicipta untuk melayani dan mengembalikan kemuliaan. Lucifer sebagai pemimpin yang menghantarkan orang-orang para malaikat itu untuk bisa menghantarkan kemuliaan bagi Allah.
kita lebih lagi. Mereka cuma roh. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Kita lebih daripada malaikat itu. Kalau malaikat saja tahu bagaimana untuk bisa mengantarkan kemuliaan bagi Allah. Sebagai seorang anak-anaknya, mari kita juga hantarkan segala kemuliaan bagi Allah. Para gembala melakukan hal yang sama. Mereka berangkat ke Bethlehem dan setelah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah. Setelah berjumpa, itu sebabnya penting buat kita. Hidup kita hanya akan bisa memuliakan Allah ketika engkau berjumpa. Engkau mungkin bisa hadir fisik di sini, tapi engkau mungkin belum berjumpa pribadi. Jumpai dia, temui dia, alami dia. Sukacita besar yang akan membuat kita bersyukur. Praise the Lord. Biarlah Natal selalu menyadarkan saya dan saudara untuk bisa memuliakan Allah melalui hidup kita ini. Apapun juga yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah demi Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan berkati, mari kita bangkit diri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah. Berikanlah penyembahan dan pujianmu yang terbaik bagi Allah yang Maha Tinggi. Dia hai sekali lagi naikkan pujian ini. Hai dan bersukaria turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau ya Bapa, sembah dan puji. Kami muliakan Engkau ya Bapa, kami agungkan Engkau ya Bapa, sebab Engkau Allah yang layak. Segala kemuliaan, segala hormat, segala puji-pujian hanyalah bagi Engkau, Allah yang Maha Tinggi. Kami bersyukur untuk apa yang telah kami dengar malam hari ini. Dari pemberitaan pesan Natal, kami diajak untuk pergi ke Bethlehem, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mengalami sebuah perubahan pembaruan. Untuk kemudian Tuhan memakai kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, yang juga dipakai Tuhan membawa kabar baik sukacita kepada dunia sekitar kami, memperkenalkan Tuhan kepada mereka, sehingga bukan saja kami yang menerima keselamatan, tapi mereka pun juga diselamatkan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami dipakai Tuhan untuk senantiasa melahirkan kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan
bagi Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Setiap kami yang telah dengar pesan Natal ini, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu, yang meneguhkannya dan mengingatkan setiap kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.